Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2164-2166 Bab 2164 SWOT Classic Elephant Floor. Hanya dalam beberapa hari, dua penantang memiliki tangan dan kaki mereka diamputasi. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Pulau Leizu dan menimbulkan sensasi besar. Pikiran Landon Sen sangat pintar, jika dia membunuh penantangnya, tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Tetapi memotong tangan dan kaki penantang dapat membuat tipuan. Ini seperti menerbitkan berita yang menarik, semua orang memiliki pikiran yang ingin tahu, dan mereka pasti akan membicarakannya. Secara bertahap, masalah ini menjadi pembicaraan semua orang, dan ketenaran Landon Sen akan menyusul. Lebih lanjut, dua penantang yang tangan dan kakinya terpotong menggambarkan Landon Sen sebagai sesuatu yang menakutkan, yang membuat pemilik pulau yang baru ini menjadi lebih terkenal. Bahkan jika pembudidaya memiliki tangan dan kakinya dipotong selama periode pemurnian, dia pasti akan mampu bertahan, tetapi kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Selain itu, kultivator pada masa Void Refinement pada awalnya mengandalkan tubuh fisik untuk menyimpan kekuatan spiritual, bahkan jika beberapa bahan dapat digunakan untuk menggantikan tangan dan kaki, tingkat kultivasi tidak akan ditingkatkan lagi, dan tidak ada kemungkinan balas dendam. Landon Sen bukan orang yang baik, seperti lingkungan umum Pulau Hukuman Guntur. Sekarang Anda menjadi pemilik pulau, jika Anda tidak bertindak kasar, orang lain akan membunuh Anda dan menggantinya. Jika dia ragu-ragu, dia hanya akan dipandang rendah oleh rakyatnya sendiri, yang selanjutnya akan mempengaruhi status Landon Sen. Mantan penguasa pulau membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menstabilkan kursi tuan pulau. Landon Sen ingin mengandalkan penghapusan dua biksu budidaya untuk menstabilkan kursinya, tetapi itu masih agak sulit. Dalam beberapa hari, penantang ketiga dan keempat datang satu demi satu, mereka juga merupakan basis kultivasi dari tahap tengah Liansu, dan sikap mereka sangat arogan, mereka bahkan berkata dengan arogan bahwa Landon Sen akan berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat bahwa sikap pihak lain begitu buruk, Landon Sen sedikit lebih radikal kali ini, tidak hanya dia memotong tangan dan kaki dua penantang, dia bahkan menghapuskan kehidupan mereka. Berita utama ini menyebabkan kegemparan di Pulau Leizu, dan para biksu di pulau itu gempar. Dua penantang yang akar kehidupannya ditinggalkan oleh Landon Sen menderita pukulan mental yang besar, salah satu dari mereka tidak tahan dengan opini dan cemoohan publik, dan melakukan bunuh diri beberapa hari kemudian. Penantang lain juga mengalami keterbelakangan mental setelah beberapa waktu. Nama pemilik pulau baru, Sen Ye, menyebar ke Pulau Leizu secepat mungkin. Apa yang semua orang diskusikan bukanlah seberapa kuat Sen Ye, tetapi pemilik pulau yang baru tampaknya memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan dan menantangnya. Saudaraku, akhirnya lebih buruk dari kematian. Bahkan jika Anda mematahkan tangan dan kaki Anda, itu sebenarnya merupakan buang-buang darah orang lain. Para biksu dari Pulau Leizu memberi Landon Sen gelar setan sadis. Diabarkan bahwa para biksu yang ingin menantang Dewa Sen tidak hanya akan dipotong tangan dan kaki mereka, tetapi juga akar kehidupan mereka. Sebagian besar pembudidaya yang ingin menantang pemilik pulau baru terkejut dengan gaya brutal Landon Sen, dan secara bertahap menghilangkan gagasan untuk menantang Landon Sen. Meskipun Landon Sen sudah memiliki reputasi yang begitu sengit, masih ada orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah semua, pemilik pulau adalah ubi jalar. Para pembudidaya di tahap tengah dan akhir Liansu di Kepulauan Hukuman Guntur sangat sombong, dan mereka tidak bisa mengerti bahwa anak di tahap awal Liansu menjadi pemilik pulau. Kultivator yang menantang Landon Sen sebelumnya adalah semua kultivator di tahap tengah Void Refining, dan akhirnya, seorang kultivator pada tahap akhir Void Refining keluar. Seorang beku yang berusia lebih dari 5.000 tahun pada tahap akhir Liansu di pulau terluar tidak dapat memahami gaya Landon Sen, dan mengklaim bahwa perilaku jahat Landon Sen merupakan penghinaan terhadap biksu itu. Untuk mendapatkan keadilan, dia pergi untuk menantang Landon Sen, tetapi digantung. Kali ini akhirnya menakuti para penantang di dalam dan di luar pulau, dan tidak ada yang berani menantang Landon Sen lagi. Begitu banyak penantang di tahap tengah dan akhir Liansu dikalahkan oleh pemilik pulau baru Sen Ye, menunjukkan bahwa Sen Ye benar-benar orang kuat yang lebih kuat dari tuannya, tidak bergantung pada dunia luar untuk mengalahkan tuannya dengan keberuntungan. Hanya dalam waktu 2 bulan, Landon Sen tidak hanya mengamankan posisinya sebagai pemilik pulau, tetapi juga mendapatkan prestise yang sangat tinggi. Para biksu di Pulau Leizu tahu bahwa pemilik pulau yang baru, Lord Sen, adalah setan sadis. Dia sangat kuat sehingga dia tidak suka membunuh orang, tetapi dia suka meletakkan tangan dan kaki. Melalui spekulasi berulang, kursi pemilik pulau Landon Sen telah stabil. Tidak hanya Pulau Leizu, tetapi perbuatan Landon Sen juga telah menyebar di 10 pulau teratas, dan ada banyak suara, dan setan sadis terkenal. Meskipun pemilik pulau lainnya meragukan bagaimana seorang pembudidaya menjadi pemilik pulau pada tahap awal Liansu, Landon Sen sudah menjadi terkenal, dan sebagian besar pemilik pulau segera mengirim orang kepercayaan mereka ke Pulau Leizu untuk mengirim hadiah dan berkah.
Melihat waktunya sudah hampir tiba, Landen Sen memanggil Liu Chuanzi ke aula pada hari ini, dan membahas pencarian keturunan peri Kailing. Wakil pemilik Liu, status pemilik pulau saat ini harus distabilkan. Mulai sekarang, saya akan mengirim semua pembudidaya di pulau itu untuk menemukan seseorang untuk saya. Seharusnya tidak ada masalah. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Chuanzi segera memuji, Tuan Sen, namamu sekarang tidak diketahui oleh seluruh pulau hukuman guntur. Pasukan biksu di pulau itu tentu tidak keberatan, dan kamu hanya perlu menyediakan batu surgawi yang besar. Mudah. Landen Sen mengeluarkan tas penyimpanan yang sudah disiapkan dari tangannya, melemparkannya ke Liu Chuanzi, dan berkata, Wakil Tuan Pulau Liu, ada 1,8 juta batu langit di dalamnya, dan 300.000 diberikan kepada Anda oleh pemilik pulau. Lakukan dengan baik untuk saya, manfaat Anda akan sangat diperlukan di masa depan. Terima kasih kepada pemilik pulau untuk hadiahnya. Mata Liu Chuanzi menjadi cerah, wajahnya sangat gembira. Mulai masalah ini besok, dan laporkan kepadaku secara teratur, perintah Landen Sen. Iya. Liu Chuanzi menanggapi dengan sungguh-sungguh, dan kemudian dia berkata, Tuan Sen, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada bawahan saya. 8 pemilik pulau dari 10 pulau teratas semuanya mengirim biksu ke Pulau Leizu saya dan memberikan hadiah besar kepada Guru Sen. Dinyatakan selamat. Hanya pemilik Pulau Chiba, Ziye, yang tidak mengirim siapapun untuk memberikan hadiah, juga tidak mengirim ucapan selamat. Bawahan itu berpikir bahwa pemilik Pulau Seribu Bulu hanya menantang, dan dia tidak membuatmu menatapmu. Haruskah bawahanmu mengirim seseorang ke Pulau Seribu Bulu untuk menunjukkan? Landen Sen mengerutkan kening, jangan menyusahkan. Jika orang tidak ingin memberikan hadiah, itu baik-baik saja. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang. Anda harus fokus melakukan sesuatu. Ya, Tuan Sen. Liu Chuanzi mencondongkan tubuh ke depan dan meninggalkan aula. Landen Sen menutup gerbang aula dan memerintahkan para penjaga untuk tidak membiarkan siapapun memasuki aula. Setelah itu, Landen Sen memasuki ruang pelatihan di lantai 2 aula dan mulai bermeditasi. Meskipun penantang datang untuk melecehkan selama periode waktu ini, itu tidak berpengaruh pada kemajuan kultivasi Landen Sen. Selama 2 bulan ini, kultivasi Landen Sen sepenuhnya stabil. Setelah menembus periode Void Refinement, waktu yang diperlukan untuk menstabilkan basis kultivasi lebih pendek dari sebelumnya karena perpaduan kekuatan spiritual dan tubuh fisik. Meskipun kekuatan Landen Sen saat ini tak terkalahkan selama periode pemurnian, tingkat kultivasinya masih harus mengikutinya. Setelah merasa bahwa dia dalam kondisi yang baik, dia mulai menyerang tingkat ke-11 dari Tiangang Pure Sun Sword Cannon. Sebelum Yun Henzi menyerahkan pedang ke-11 ke lantai 15 kepada Landen Sen dalam bentuk slip giok, Landen Sen sudah tahu isi hatinya. Siapa tahu, ketika Landen Sen baru saja mencoba mencapai level ke-11 dari kanon pedang. Mendadak. Dengan ledakan, Landen Sen merasa seolah-olah tubuh fisiknya telah meledak. Kekuatan spiritual besar menyapu tubuhnya seperti gelombang laut. Kekuatan spiritual yang berlimpah mengalir ke meridian darah dan daging, dan anggota tubuhnya ratusan kerangka. Mustahil. Landen Sen membuka matanya dengan sengit dan berseru. Hanya dalam satu nafas, dia menembus tingkat ke-11 kanon pedang. Bab 2165 Yanggel. Landen Sen awalnya berpikir bahwa setidaknya butuh beberapa tahun bagi Tiangang Pure Sun Suotome untuk menembus lantai ke-11, tetapi yang tidak pernah ia duga adalah bahwa ia berhasil menembus lantai 11 dalam sekejap. Dan proses terobosan hanya masalah saja, tanpa hambatan. Landen Sen tercengang untuk sementara waktu, dan melihat ke dalam tubuhnya untuk sementara waktu. Setelah mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar menembus tingkat ke-11 kanon pedang, Landen Sen menunjukkan ekspresi ekstasi, dan pada saat yang sama dia bisa menebak mengapa dia bisa menerobos dalam sekejap. The Tiangang Pure yang SWOT klasik mencapai tahap selanjutnya, dan pada dasarnya berfokus pada pemahaman. Lagi pula, buku pedang itu sendiri juga merupakan satu set metode mental yang ditulis Yun Henzi setelah dia memahami bahwa buku peri itu sedang digosok. Dapat dikatakan bahwa metode mental yang ditulis oleh Yun Henzi hanyalah bentuk ekspresi dari pembentukan pedang dalam menggosok buku peri itu. Landen Sen telah memahami esensi sejati dari isi Xian Surubings, dan menciptakan Aurora Slash, dan bahkan mengerahkan kekuatannya yang sangat dekat dengan periode integrasi. Faktanya, pemahaman Landen Sen tentang Tiangang Pure Sun Sword Code sudah lebih tinggi dari level ke-11, jadi ada fenomena ajaib menembus level ke-11 dalam sekejap. Ah, gelombang-gelombang. Kekuatan spiritual yang melonjak dalam tubuh Landen Sen melepaskan jejak kehangatan, seolah-olah berendam di sumber air panas, membuatnya mengerang dengan nyaman. Setelah kode pedang menembus lantai 11, basis kultivasi Landen Sen telah ditingkatkan. Awalnya, budidayanya berada di tahap tengah dan akhir dari tahap awal Void Refining, tetapi sekarang ia telah langsung naik ke tahap terakhir dari tahap awal Void Refining, yang hanya berjarak pendek dari puncak tahap awal Void Refining.
Persepsi Landon Sen tentang kanon pedang sebenarnya lebih tinggi dari lantai ke-13, tetapi karena tingkat budidaya yang tidak mencukupi, dia tidak bisa terus menyerang lantai berikutnya dari kanon pedang. Setidaknya dasar kultivasi dari tahap tengah kehampaan diperlukan untuk menumbuhkan tingkat ke-12 dari kanon pedang. Kekuatan Landon Sen telah meningkat banyak. Misalnya, sisa pedang cahaya yang tersisa sekarang dapat dilemparkan secara instan, dan kekuatannya bahkan lebih besar. Peningkatan kekuatan dari arai pedang cahaya residual juga dapat sangat meningkatkan kekuatan Aurora Slash. Landon Sen masih sangat senang bahwa dia telah meningkatkan mentalitas utamanya dengan begitu lancar, tetapi dia lebih peduli tentang keberadaan bendera 5 warna daripada peningkatan kekuatan kultivasinya. Bahkan jika Landon Sen berkultivasi cepat sekarang, tidak perlu menemukan bendera 5 warna, yang hampir merupakan satu-satunya syarat baginya untuk menerobos periode integrasi di masa depan. Sesuai dengan perintah Landon Sen, Liu Chuanzi memanggil sepasukan biksu dari seluruh pulau Leizu dan mulai mencari keturunan Fairy Chailing dalam domain kepulauan hukuman guntur, pulau demi pulau. Ini adalah beban kerja yang sangat besar dan tidak mungkin mendapatkan petunjuk dalam waktu singkat. Landon Sen meminta Liu Chuanzi untuk melaporkan kemajuan pekerjaannya setiap 3 bulan. Dia tinggal di pintu tertutup di Istana Jinlei, dan waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Dalam 5 tahun terakhir, Landon Sen telah tinggal di Istana Guntur Emas untuk berlatih, dan tingkat kultivasinya juga telah mencapai puncak tahap awal Lian Su seperti yang diinginkannya. Dalam 5 tahun, ada 3 penantang lain yang mencoba menantang posisinya sebagai pemilik pulau. Landon Sen, karena posisinya sudah solid, tidak lagi begitu sulit dipercaya. Dia hanya memotong darah kehidupan ketiganya, yang dianggap menarik. Bahkan, di mata orang luar, itu lebih buruk daripada mematahkan tangan dan kaki mereka. Pasukan biksu di Pulau Leizu mencari keberadaan keturunan Fairy Chailing sampai suatu hari 5 tahun kemudian, Liu Chuanzi bergegas ke aula utama Istana Jinlei dan melaporkan situasinya ke Landon Sen. Tuan Sen, kita akhirnya menemukan orang yang kamu katakan. Wajah Liu Chuanzi merah, ekspresinya sangat bersemangat, dan kata-katanya sedikit bergetar. Apa? Landon Sen tiba-tiba bergegas keluar dari kursi naga emas di aula utama, dan datang ke Liu Chuanzi, dan berkata dengan emosional, di mana? Liu Chuanzi melaporkan berita itu kepada Landon Sen dengan penuh semangat. Pasukan biksu dari Pulau Leizu menemukan seorang biksu perempuan yang mengaku sebagai keturunan Fairy Chailing di sebuah pulau kecil bernama Xiao Sudao, di sebelah barat Kepulauan Leiba. Tuan Sen, biarawan perempuan itu menolak untuk datang ke Istana Jinlei dengan kami untuk apapun, dan bahkan mengancamnya dengan kematian. Bawahan tidak punya pilihan selain kembali dan melaporkan masalah itu kepada Anda, kata Liu Chuanzi berulang kali. Landon Sen sedikit mengangguk, baiklah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang bawa aku ke Pulau Xiaozu untuk melihat saudari perempuan itu. Iya. Liu Chuanzi merespons. Landon Sen meninggalkan Istana Jinlei untuk pertama kalinya, dan mengikuti Liu Chuanzi ke Pulau Xiaozu di sisi barat Kepulauan Hukuman Guntur. Pulau Xiaozu memiliki radius kurang dari 100.000 mil dan memiliki pemandangan yang indah, karena pulau ini penuh dengan hutan bambu, disebut Xiaozu. Keberadaan 5 elemen aura hampir tidak terasa di pulau itu, dan tidak ada kristal biji di laut sekitarnya, sehingga jumlah biksu di Pulau Xiaozu sangat langka. Hanya ada beberapa biksu pemula dalam periode pemurnian Qi, dan beberapa seni bela diri manusia. Selain itu, beberapa orc dan manusia hidup di sini dan mandiri. Tidak ada sumber daya pelatihan di sini, dan sangat sedikit beku yang menginjakkan kaki di sana. Biksu dalam fase alkimia sudah cukup untuk mendominasi pulau bambu kecil. Justru karena lokasi terpencil Pulau Xiaozu itulah pasukan biksu dari Pulau Leizu datang ke sini 5 tahun kemudian. Ada hutan bambu di tengah Pulau Xiaozu dengan radius 100 mil, lingkungannya tenang dan hutan bambu dikelilingi oleh batasan. Melihat metode pelarangan, itu mungkin berasal dari tangan para biksu periode Yuan Ying, dan para biksu pendatang baru dan seniman bela diri secara alami tidak dapat memasuki larangan tersebut. Di bagian terdalam hutan bambu, ada rumah bambu yang indah. Seorang wanita muda cantik dengan gaun biru dengan wajah cantik sedang bermain piano, suara piano yang indah terdengar di seluruh rumah bambu, dan gema terdengar di sekitar balok, manis dan bijaksana. Pada saat ini, rumah bambu penuh dengan biksu, ada ribuan biksu elit di tahap transformasi, dipimpin oleh 2 kepala tahap awal Liansu. Para beku ini adalah milik pasukan biksu di Pulau Leizu. Setelah menemukan keberadaan keturunan peri Kailing, rumah bambu gadis muda itu dikelilingi oleh air. Liu Chuanzi telah memerintahkan bahwa tidak ada biarawan diizinkan untuk menyakiti gadis muda ini. Dia harus mempertahankan etiket, tetapi dia tidak bisa membiarkan gadis muda itu pergi. Semua biksu harus memblokir di sekitar rumah bambu dan tetap dalam langkah. Gadis itu sangat pandai piano, ini pertama kalinya aku mendengar suara piano yang begitu indah. Ya, suara piano yang luar biasa, bahkan jika dia mendengarkannya, dia akan mabuk. Kedua komandan itu mempraktikkan pujian.
Mereka berdua merasa bahwa 80% dari gadis muda ini adalah teman lama baik Lord Sen, jadi Lord Sen tidak ragu untuk mengirim sepasukan biksu ke seberang pulau untuk mencari keberadaannya. Karena itu adalah teman lama Sen yang baik, mereka secara alami harus menyanjung dengan keras demi imbalan satu sama lain. Setelah semua, melihat bahwa Liu Chuanzi mengacaukan dengan sangat baik, kedua pemimpin juga ingin menjadi orang kepercayaan Landen Sen lebih lanjut. Begitu piano berbunyi, gadis muda itu mengerutkan keningnya, aku sudah mengatakannya berkali-kali, tetapi gadis kecil itu adalah manusia liar, dan tidak mengenal seorang pun penguasa pulau. Terlepas dari tujuannya, tolong biarkan para senior berbicara dengan jelas. Jika kamu malu, gadis kecil memiliki nasib, Anda tidak harus melakukannya, gadis kecil akan bunuh diri. Jangan, jangan. Tenang, tenang gadis. Kedua kepala itu terkejut dan buru-buru berteriak. Pada saat ini, sebuah suara melayang dari hutan bambu di kejauhan. Maaf, King Xiu, Sen tersinggung. Landen Sen dengan jubah putih jatuh dari langit, mendarat di luar rumah bambu, dan memeluk gadis muda itu. Bab 2166 Feri Ayah. Bawahan telah melihat Lord Sen. Ketika dua komandan melihat Landen Sen, mereka segera membungkuk dan memberi hormat. Perpisahan dengan Tuan Sen. Para biksu di sekitar rumah bambu juga membungkuk dan memberi hormat. Landen Sen melambaikan lengan bajunya dan menginstruksikan Liu Chuanzi di belakangnya, Wakil Tuan Pulau Liu, Anda memimpin semua biksu untuk meninggalkan tempat ini, jangan menghalangi di sini lagi. Ya, Tuan Sen. Liu Chuanzi menggenggam tinjunya, dan kemudian mengarahkan para biarawan di sekitar rumah bambu untuk pergi dengan cepat, tanpa mengganggu pembicaraan antara Landen Sen dan gadis muda itu. Segera, Landen Sen dan gadis muda itu ditinggalkan di luar rumah bambu. Gadis muda itu menarik napas dalam-dalam, dan membungkuk ke arah Landen Sen dengan sedikit canggung. Gadis kecil itu telah melihat guru Pulau Sen, berani bertanya kepada penguasa pulau mengapa begitu banyak waktu dan upaya untuk menemukan gadis kecil itu. Landen Sen juga berkata dengan lugas, gadis dapat yakin, Sen benar-benar tidak bersalah, berani bertanya kepada Anda benar-benar keturunan peri Kailing. Melihat sikap Landen Sen tidak buruk, gadis muda itu tiba-tiba menghela napas lega dan sedikit mengangguk, ya, Peri Kailing adalah nenek moyang gadis kecil itu. Ada 100 generasi keturunan sejak saat itu, dan gadis kecil itu adalah generasi terakhir. Mengapa Raja Pulau itu tahu nama leluhur saya? Landen Sen mulai menjelaskan, mengatakan bahwa tuannya Yun Henzi adalah teman baik Chailing Fairy. Guru pernah memberikan bendera kontrol air Suanyuan Utara kepada Chailing Fairy. Dia sekarang mencari bendera ini, harapan keberadaan bendera ini dapat diketahui dari populasi Fairy Empress Chailing. Apakah kamu murid senior Yun Henzi? Gadis muda itu mengerutkan kening, suaranya sangat terkejut. Gadis itu juga tahu gurunya. Tanya Landen Sen. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya, wajahnya yang cantik berubah beberapa kali, ekspresinya rumit, sedikit. Gadis kecil itu hanya tahu Yun Henzi senior dari catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dan leluhurnya adalah orang kepercayaan Yun Henzi senior. Landen Sen tertegun sejenak, dia tidak menyangka Peri Kailing memiliki hubungan dengan tuannya. Melihat bahwa Landen Sen berbicara tentang Yun Henzi dan bendera kontrol air Suanyuan Utara, gadis muda itu tidak lagi meragukan identitas Landen Sen dan mengatakan semuanya pada Landen Sen. Sekitar 150.000 tahun yang lalu, Peri Kailing tinggal di tanah Nanyuan, dan dia adalah kenalan lama dengan Yun Henzi. Peri Kailing tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi juga orang berbakat yang telah mencapai tahap akhir integrasi. Pada saat itu, Yun Henzi baru saja melangkah ke Nanyuan, dan budidayanya juga dalam tahap akhir integrasi, dan dia belum berkultivasi dari domain pedang. Keduanya bertemu dan saling kenal, Peri Kailing memiliki kasih sayang untuk Yun Henzi, kelembutan dan kebenaran yang tinggi, dan ingin menjadi pasangan dengan Yun Henzi. Tanpa diduga, Yun Henzi baru saja mempelajari Tiangang Pure yang SWOT klasik dan domain mendalam, berpura-pura gila tentang kasih sayang Peri Kailing, pura-pura tidak tahu. Peri Kailing mengambil inisiatif untuk menyambutnya, tetapi mata dingin Yun Henzi selalu menjadi hasilnya, dan dia sangat kecewa sehingga dia mengira Yun Henzi memandang rendah dirinya. Faktanya, Yun Henzi bukanlah orang yang tanpa ampun, dia memiliki kesan yang baik tentang Peri Kailing, tetapi dia merasa bahwa dia sedang ditargetkan oleh Zhang Daoling pada saat itu. Jika Peri Kailing terlibat, dia takut itu akan melawannya. Selain itu, obsesi Yun Henzi dengan Tiangang Pure yang SWOT klasik lebih besar daripada kebaikannya dengan Peri Kailing. Pengejaran berbeda, dan keduanya akhirnya berpisah, dan Peri Kailing menjadi benci karena cinta. Sebelum pergi, Peri Kailing, yang sangat kesal, berkata kepada Yun Henzi bahwa ia akan pergi ke Kepulauan Leipin untuk hidup dalam pengasingan, dan menunggu Yun Henzi di Kepulauan Leipin selama 5.000 tahun. Jika Yun Henzi tidak bisa menunggu selama 5.000 tahun, dia akan menikah dan memiliki anak dengan orang lain, membuat Yun Henzi menyesal selamanya. Kata-kata radikal Peri Kailing sedikit mengguncang Yun Henzi.
Yun Henzi sangat tertekan, dan tidak segera membuat pilihan, tetapi sebelum pergi, ia memberikan bendera pengatur air Suanyuan Utara kepada Feri Chailing. 5.000 tahun kemudian, Yun Henzi masih tidak meninggalkan Nanyuan untuk mencari Feri Chailing. Dia sudah mulai memahami dongeng buku peri, dan benar-benar tertarik dengan pembentukan pedang misterius di dongeng buku peri. Dia mempelajari kanon pedang matahari Tiangang murni seperti orang gila, dan mencapai sesuatu. Pada saat yang sangat penting, Yun Henzi bahkan lebih enggan meninggalkan Nanyuan dan meninggalkan pengejarannya. Peri Kailing yang malang telah menunggu dengan idiot untuk Yun Henzi selama 5.000 tahun di Kepulauan Hukuman Guntur, dan akhirnya tidak menunggu Yun Henzi datang, hatinya malu. Peri Kailing, yang putus asa, merasakan kesedihan di hatinya yang tidak bisa tenang seumur hidup, dia benar-benar memenuhi kemarahan yang dia katakan kepada Yun Henzi pada awalnya, menikahi dirinya sendiri dan melahirkan anak-anak. Menurut legenda, ada 100 generasi keturunan. Nenek moyangku. Sampai dia duduk Huan, dia tidak pernah melupakan pendahulu Yun Henzi, dan mencatat kalimat terakhir pada tulisan tangan. Orang yang paling dia cintai dan benci dalam hidupnya adalah Yun Henzi. Gadis muda itu sedih. Jadi begini. Mendengarkan kata-kata gadis muda itu, Landen Sen merasa seperti perasaan yang campur aduk, dia tidak berpikir bahwa tuannya memiliki kepercayaan seperti itu sebelumnya. Gadis muda itu melanjutkan, ketika leluhur itu duduk, dia masih memegang bendera air kendali Suanyuan Utara. Sejak itu, bendera ini dipegang oleh keturunan leluhur, tetapi tidak ada yang bisa membiarkannya mengenali tuannya. Landen Sen dapat memahami bahwa agar spanduk ilahi 5 warna mengenali master, titik potensi akar esensi master harus setinggi 99 poin. Kondisi ini terlalu keras. Apa yang terjadi kemudian? Di mana bendera kontrol air Suanyuan Utara ini sekarang? Tanya Landen Sen. Lihatlah Lord of the Island, keturunan leluhur membawa bendera ini ke alam rahasia Guntur Surgawi, dan tidak pernah kembali setelah itu. Sebagian besar bendera kontrol air Suanyuan Utara berada di ranah rahasia. Gadis muda itu berkata dengan wajah serius. Apa, alam rahasia Guntur Surgawi? Landen Sen kaget, yang persis sama dengan apa yang dia amati. Ya, leluhur itu adalah seorang kultivator pada periode Fit, dan ada terlalu banyak penggarap di Kepulauan Hukuman Guntur. Dia bisa melihat petunjuk dari alam rahasia Guntur Surgawi dan menemukan cara untuk memasuki ranah rahasia. Gadis muda itu menambahkan. Landen Sen segera bertanya, bagaimana keturunan Chailing Peri memasuki alam rahasia Guntur Surgawi. Gadis muda itu menggigit giginya dan berkata, Tuanku, gadis kecil itu memiliki permintaan gratis. Selama Anda dapat membantu saya menyelesaikan satu hal, gadis kecil itu akan memberitahu Anda cara memasuki ranah rahasia Heavenly Thunder. Ada apa? Gadis, tetapi itu tidak masalah. Jika itu bisa dilakukan, Sen secara alami akan melakukan yang terbaik. Kata Landen Sen buru-buru. Gadis itu ragu-ragu sebentar, tetapi masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, Tuan Pulau, tolong bantu gadis kecil itu untuk membunuh tuanku, penguasa Pulau Ting Barat. Oke, tidak masalah. Landen Sen dengan cepat menyetujui. Gadis muda itu terkejut sejenak, dan dia tidak menyangka bahwa Landen Sen berjanji akan sangat menyegarkan. Anda tahu, Pulau Siting juga merupakan salah satu dari 10 pulau terbesar, dan Kuyei adalah peringkat keempat di antara 10 pemilik pulau terbesar. Mustahil untuk mengatakan membunuh dan membunuh. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Pulau. 100 tahun yang lalu, pendamping Tao gadis kecil itu dibunuh dengan kejam oleh Tuan Pulauku. Pembalasan berdarah seperti itu, gadis kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa, jadi aku ingin meminta bantuan Tuan Pulau itu. Gadis muda itu mengatakan alasannya. Gel, jangan khawatir, aku akan berangkat sekarang untuk membunuh Kuye itu, maka aku akan menyerahkan level pertama Kuye ke tangan gadis itu, jadi tidak ada masalah. Landen Sen meminta instruksi. Tentu saja, gadis kecil itu bersyukur. Gadis muda itu berkata secara emosional.